Sama aja. Oke, kita review. Hmm, review. Atau tinjauan ulang. Sama, bab. eh, tentang bilangan dulu ya. Nah, yang penting adalah kita bekerja biasanya dengan real number, ya, atau bilang real, bilang real. Apa bilang real itu? Oke, bilang real mulai dulu bilangan. Ada bilangan eh, natural number. Natural number itu bilangan alamiah ya, bilangan asli, ya bilangan alamiah, alami atau asli. Jadi kalau kita ngitung kan, ngitung pohon, ngitung ini, ya dengan angka-angka ini, satu pohon, tiga eh, ikan dan sebagainya. Nah, ini kita buat bilangan asli. Tapi kalau kita melibatkan negatif, dari tiga terus dan seterusnya, misalnya. Terus kemudian positif nol juga kita masukkan ke sana, ke positif. Ada nol kita masukkan, ada negatif kita masukkan. Maka akan jadi bilangan integer, ya, bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Nah, kalau kita ngitung apa? Ukur panjang, berat, voltase, sorry, balik, buku ya, teman, itu mah bilangan asli. Bilangan ini ngukur lah, ngukur ke samping, ngukur ke kiri, kanan, terus negatif kalau diambil ya. Kalau apa barang kita yang apa kita keluarkan uang dan sebagainya itu negatif, kalau masuk itu positif dan seterusnya. Kalau bertambah nol. Nah, terus kalau kita ngukur, ukur panjang, ukur berat, ukur voltase, ternyata bilangan integer tidak cukup ya, bilangan bulat itu tidak cukup. Kita perlu bilangan yang lain. Kita perlu bilangan yang lain. Yaitu, kita lihat bahwa bilangan yang disebut bilangan rasional. Yang kita sebut sebagai bilangan rasional. Tiga per 4. Berarti apa 3 per 4? Perbandingan perbandingan integer ya, 3 dan 4 ini 7 8 ya, ini integer, ini juga integer. Jadi perbandingan bilangan integer itu adalah yang kita sebut bilangan rasional atau M per N ya. Nah, tapi dengan catatan N-nya tidak boleh 0. Remember, always division by zero
is never allowed. Ya, is never allowed. Tidak pernah diperbolehkan. Ya. Jadi kalau kalian dapat bilangan yang ada di bagian nol itu berarti ada yang salah, gitu ya. Oke, sekarang eh, ternyata menurut udah udah lama ini ditemukan dari zamannya temannya Nani ada angka ya ini umpamanya saya punya ini integrasi risiko ini satu dan ini menurut Pitagoras gitu kan. Nah ini C, ini taruhlah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, ya kan? C-nya sama dengan akar 2, gitu kan? Ya ternyata akar 2 ini tidak ada di bilangan rasional tadi. Ya. Nah, berarti ada bilangan-bilangan di antara bilangan rasional itu ada bilangan-bilangan lain yang mengisi di antara itu. Ya, itu yang kita sebut bilangan irasional atau ya tidak rasional. Akar 3, akar 5, pi, dan seterusnya. Itu bilangan-bilangan rasional, irasional. Ya. Bilangan-bilangan ini, eh, nah, jadi secara umum, ini ya digambarkan seperti ini. Jadi di antara 1 dan 2 itu ada akar 2. Dan seterusnya ini padat sekali. Ya, sehingga memenuhi semua itu. Ada pi, ada apa, ada dibilang rasional, macet. Di antara 1 dan 2 itu banyak sekali bilang. Oke, jadi gambarannya adalah kalau digambar dalam bentuk kotak gitu, himpunan, yang paling dalam itu adalah bilangan asli. Di dalam bilangan asli itu masuk, bilangan asli masuk dalam bilangan bulat. Ya, bilangan bulat dan bilangan asli masuk dalam bilangan rasional. Bilangan rasional, integer dan semuanya masuk ke dalam bilangan real, ya, atau rasional. Itulah kira-kira tentang tentang ini ya, tentang bilangan. Ya, karena kita mau nggak mau berbicara tentang bilangan. Oke, kita ke berikutnya. Aritmetika ini ya. Oke, saya kalian cari coba ini. Nomor ini tentang aritmetika ini. Dan sampai nggak bisa yang gini-gini. Saya pilih aja ya, nomor 9, kalian kerjakan. Nomor 16, coba. Nomorin dulu ya, sama-sama lah. 14 dibagi 21, itu 2/3 ya.
kali 2. 2 bagi berapa ini? 5 kurang sepertiga. 15 kurang 1 per 3. Ini ya, kalikan sana. Kurang 1 semuanya harus bagi 3. Berapa ini? 2 per 3 kali 2/14/3. Hah? 2 2/14. 6. 6 per 11 ya. 14. Atau ini biarkan aja 14 ya. 14 per 2, 1. 9. Gitu kan? 6 per 21. Jadi berapa ini? Bagi 3. 2 per 7. Oke. Itu ya. Apa pangkat duanya? Oh, Apa? Yang mana? pangkat duanya itu ada Oh, pangkat. ada pangkat 2. Sorry, sorry. Ada pangkat Iya. 2-nya ya. Oke, kita pangkatkan 2 berarti. Nggak bisa ya. 2 per 3. 2 per 3. 6 berarti pangkatkan 2. Kita bagi dulu aja. Ya, biar ringan. Berapa itu? Bagi 2. Ya, 3 3 per 7 kuadrat. 2 per 3 kali 9 per 49. Ini 3. Jadi 6 per 49. 9. Bisa lagi ya, dibagi ya. Oke, sekarang ini. Bagaimana menghilangkan akar? Oh, karena ada kuadratnya di sini. Dia apa itu? Akar 5 kuadrat. Kurangi 2 kali akar 5 kali akar 3. ditambah Ditambah akar 3. min akar 3 kuadrat. Jadi 5 min 2 2 akar akar 15. ditambah 3. Tambah 3. Gitu kan? Iya, 8 min 2 2. akar 15. Gitu ya. Oke, coba. Mana itu? Saya pilih aja ya. Mana ini. Coba. Nomor 22. Sama nomor 22. Sama nomor berapa ini? Suruh menyederhanakan ya. Nomor 28. Coba sederhanakan. Oh, kita sama-sama aja ya. Oke, nomor 22 dulu. 2T Pangkat 3. plus 3 pangkat 3. Jadi, oke, dari itu 1, 2T pangkat 3. 3 Apa? ditambah Tambah 3x 3, 2T pangkat 2 kali 3 3. Tambah 3 3 kali 2t 2T kali 3 pangkat 3 2 kuat. Terus tambah 3 pangkat pangkat 3. 3. Berapa ini? Pangkatkan 3, 8. 8t T pangkat 3. 8T pangkat 3.
Ditambah tambah 3 3 kali 4T. 3 kali 4T kuadrat, berarti kali 9 ya. Saya hapus 9 kali 4, 9 kali 4, 36. Plus, berapa ini? 9 kali 3, 27 kali 2, 54. 4 Oke, ya tambah 27. 27 Oke, nomor 28 sekarang, coba. 2 per 6Y min 2 tambah Y per 9Y kuadrat min 1. Coba, yuk, diapain? Disederhanakan. Hilang 2 per, apa ini? 2 dikali dikeluarin 3Y. 3Y, ini aja diuraikan dulu. Jadi berapa ini? 3Y tambah 1 3Y kurangi 3Y min 1 3Y 3Y min 1 min 1 kali kali 3Y tambah 1 tambah 1. plus 1. Gitu kan? Oke, 1, ini berarti 2 2. per 3Y 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 min 1 min 1 kali 2. Itu ya hilang. Tambah Y ini ya. Y per 3Y min 1. Ini berarti kita kalikan ya. Ini 3Y plus 1. ya Ini 3Y plus 1. Terus ini per 3Y plus 1. Jadi hasilnya 3Y plus 1 tambah Y. 4Y plus 1. Terus dibagi 3Y plus 1 3Y min 1 ya 3Y kuadrat ya. ya 3Y 3Y min 1 sama 3Y 3Y plus 1 1 nggak bisa sederhana lagi. bisa. Eh? Jadi 4Y tambah 1 per 9Y kuadrat Oke. kurangi 1. Balik lagi sini. Oh iya. Ya boleh lah. 9Y kuadrat. Oke. Ini aritmatika. Oke, yang penting ini ya. Nah ini, coba 0 kali 0. Oke, ini ya. 0 kali 0. 0 0 0 bagi 0. tidak terdefinisi Tidak terdefinisi ya. Tidak tentu. Tidak terdefinisi. 0 bagi 17. 0 3 bagi 0. tidak tak terdefinisi Terdefinisi. 0 pangkat 5. 0 17 pangkat 0. 1 Oke, itu tentang ini. Sekarang kita ke yang berikutnya. Ini ketidaksamaan dan bilangan. Saya pikir, kalau tadi jawabnya
berupa angka ya. Jadi kalau saya nulis umpamanya tadi, saya ambil aja contoh. Mana? Sederhana lah. Umpamanya X min 2 sama dengan 3X min 1. Oh, gitu ya. Maka X-nya adalah, karena ini persamaan, maka jawabnya tertentu ya. Jadi apa ini? Min 2X Sama dengan plus 1. 1. Gitu kan? Kita pindahin sana. Yang ini kita pindahin kiri. Coba saya ini dulu ya. X min 3X pindahin kiri. Min 1 plus 2. Min 2X sama dengan 1. Maka X sama dengan Negatif 1/2. min 6. Ya, harganya tertentu. Bukan selang. Nah, kalau ini berupa selang ya. Interval. Nah, intervalnya itu bisa open interval, bisa close interval. Ini close, nulisnya begitu. Ya, berarti tidak sama dengan A ini ya. Kebalik ya. Ini yang open, ini yang eh, ini yang open ya. Yang open. Sedangkan yang tertutup itu yang pakai tanda kurung ini, kurawang. Nah, ini ya. Ini yang open. Ini yang open. Ini yang close. Nah, ini open interval. Ini open interval. Yang ini yang close. Artinya yang berarti ini tidak sama dengan A ya. Ini juga tidak sama dengan B. Tapi lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Sedangkan ini sama dengan A. Ya boleh teman-teman. Makanya ini ada tanda sama dengan. Ini nggak ada sama dengan B. Itu yang penting terus kemudian cara penulisan, cara penulis notasi himpunan, ini notasi selang, ini grafiknya. Oke, itu eh, ketiga cara penulisan itu akan memperlihatkan seperti apa harga-harganya. Ini contoh sederhananya. Eh, umpamanya yang ini sederhananya. Oke, tambahkan 7. Kalau ini semua ditambah 7, kiri tambah 7, kanan juga harus tambah 7. Hasilnya ini 2X. Terus kemudian tambahkan minus 4X. Ini jadi min 2X, ini jadi tambah 4X, ini tambah 4X, min 4X, ini tambahkan min 4X. Sampai ini hilang. Tinggal ini. Terus kemudian kalikan dengan min setengah. Karena dikali, maka tanda berarti tidak samaannya berubah. Yang semula dari
dari lebih kecil menjadi lebih besar. Ya, pokoknya tanda ini kalau dikalikan negatif akan merubah tanda. Oke, itu yang penting. Nah, ini kalau ketemu setelah ini, ambil itu ya, x min 1 per x plus 2 lebih besar dari 3. Oh, coba gimana? Jadi teknik sebelumnya kita mindahin dulu ya, jangan langsung kita kalikan. Ini bukan sama ya. Kalau ini per x plus 2 sama dengan 3, kalian boleh langsung kalikan sana. X min 1 sama dengan 3 kali x plus 2. Baru kita cari x min 1, 3x plus 6 ya, hukum distribusi ya. Ini kali ini, tambah ini kali ini ya. Jadi, nah sekarang ini coba. Apa? Kalau ketemu yang gini, jangan seperti sama dengan. Gitu ya. Pindahin dulu 3-nya ke kiri. X plus 2 min 3 lebih besar sama dengan 0. Baru dikalikan. X min 1 dikurangi 3 kali X plus 2. Semuanya dibagi dengan X plus 2. Lebih besar 0. Jadi ini berapa? X dikurangi min 3X. Saya tulis di mana? Ini aja. Kiri sebelah kiri. X min 1 min 3X min. Nah ini kalian harus hati-hati. Tanda-tanda itu. X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Berapa ini? Min 2X min 7 per X plus 2 lebih besar 0. Oke, gambar. Coba gambar dulu. Apa? Sebelah kiri apa? Sebelah kanan apa? Sebelah kiri lebih detik mana? Min 7 per 2 dengan min 2. Min 7 per 2 ya? Min 7 per 2. Ini min 2. Oke, positif atau negatif? Sebelah sini. Sini, kiri. Ambil aja 0 ya. Udah itu 0. Negatif atau positif? Negatif. Ya. Ya kan? Kalau ini 0, 0. Min 7 bagi 2. Negatif. Terus ini mesti positif. Ini negatif. Oke, mana yang lebih besar sama dengan 0? Tentu saja yang positif dan nah mana yang boleh? Kan tadi nggak boleh dibagi 0 ya. Jadi tidak boleh sama dengan min 2. Jadi tandanya boleh sama dengan min 7 per 2, tapi tidak boleh sama dengan min 2. Gitu. Jadi harus melengkung gini ya, terbuka. Itu penulisan itunya gimana? Penulisan himpunan. Kayak tadi ya. Jadi, X, D2 bisa, ini apa? X antara
min 2 lebih besar sama dengan min 7 per 2. Ini penulisan himpunan. Penulisan selang. Ini tadi ya. Selang itu yang ini kan? Iya. Min apa? Min 7 per 2. Kan ini grafiknya ya. Jadi intervalnya adalah sorry. Dua. Saya gabung jadi satu itu ya. Sebetulnya ini nulisnya jadi grafiknya ini pelangnya ini ya. Min 7 per 2 koma 2 min 2 kurung tuh. ya. Kurung kurawal sama kurung biasa. Oke, itu yang berbeda samaan. Ya, yang lainnya dilatih sendiri. Nah, ini mama ini ya. Dilatih lah kak mudah lah. Angka mutlak sementara lewat dulu. Oke, koordinat kartesius ya, kartesian atau rektangular, sistem koordinat rektangular, tempat persegi panjang. Oke, belajar tentang ini. Kalian harus bisa nih. Jadi ini kuadran. Ini kuadran 1, ya kan? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini menempati posisi tertentu. Di sini berarti Y-nya positif, X-nya yang negatif. Gitu kan? Harga semua titik di sini itu mesti X-nya negatif, Y-nya X-nya negatif, Y-nya positif. Kecuali di sini ya. Ini X-nya 0. Gitu ya. Nah, ini yang kalian ciri-ciri ini yang ketahui ya. Oke, itu yang penting. Kemudian mengenai garis jarak antar itu ya. Jarak antar, ini rumus saja itu. Rumusnya mana ini? Ya. Jarak antar titik. Ya, jarak antar titik, kemudian kalau dibuat lingkaran, ya persamaan lingkaran lain. Ini persamaannya. Kayak SMA aja nih. Oke, ini belajar garis lurus mah. Ini penting ya. Nah, karena semua konsep yang kemarin saya jelaskan, semua konsep itu apa itu rise, apa run. Oh, ini istilah ya. Kan, gitu. Garis lurus. Nah, gitu kan. Ini M itu adalah ini rise, ini run. Apa ini? Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Run itu diterjemahkan apa? Dekatan atau apa? Ya pokoknya rise sebagai run lah. Slope ya. Slope itu adalah rise sebagai run. Nah, berarti slope-nya ini berapa? Yaitu rise
di bagian panjang ininya ya. Panjang dari sini ini, panjang ini dibagi panjang. Kalau nggak salah dekatan atau apa ya. Oke. Hmm. Oke, ini penting ya. M yang arahnya ke kanan situ, ini harus bisa dibayangkan. Yang arahnya ke kanan sini, ya kanan kan ini. Ini tegak ini batasnya nih ya. Ini M-nya 0, mendatar. M-nya 0, tegak M-nya. Ya nggak tadi enggak ya. Nggak bisa lah. Karena dibagi 0 ya. Tak tentu. Terus yang ini, negatif ya. Ke arah kiri, negatif. Ke arah kanan, positif semua. Slope-nya ya. Slope-nya. Oke, itu yang penting. Jadi kalian bisa membayangkan nanti. Berarti kalau kiri itu nanti apakah naik slope-nya, apakah turun. Hmm. Oke. Samaan, garis lurus. Ya. Itu cara-cara penulisan lah. Cara penulisan. Persamaan ya. Umum bisa seperti ini. Mana sih? Oh, ini. Ini, oh, ini eh, persamaan garis melalui satu titik. Ya. Persamaan garis melalui satu titik. Titik, titik apa? X1, Y1. Samanya ini. Tinggal cari slope-nya. Kalau ini nggak tahu, ya nggak bisa diselesaikan sama. Makanya penting tadi ya, slope. Oke. Hmm. Bagaimana persamaan yang ini ya tegak? Ya, X sama dengan sekian gitu. Ya, X sama semua ini kan, 5/2. Jadi garis lurus ini, X sama dengan 5/2. Gitu. Hmm. Bagaimana kalau mendatar ya, Y sama dengan ini? Oke, saya gambar ya. Kan tadi, persamaan itu, persamaan umum ini, kan tadi, bisa seperti ini, bisa seperti ini, ya kan? Bisa mendatar gitu. Kalau mendatar, ya udah, anggap aja lewat 3. Jadi Y sama dengan 3. Sini, X sama dengan 2/5, 5/2. Yang ini, ya cari dulu slope. Ini mesti bentuknya bisa YX, MX plus B, yang ini juga gitu. Y, MX plus B, mesti bentuknya gitu. Penting ya, garis lurus kalian harus benar-benar pelajari karena semua konsep turunan dan ini integral didasarkan pada ini konsep garis lurus. Oke, ini bentuk ini sudah kita pelajari AX plus BY plus C. Nah, ini perubahan bentuk A yang kita tinggal mindahin kan supaya bentuknya AX plus BY. Nah, garis paralel
Tandanya apa sih paralel itu? Kalau slope-nya sama. Ini Y1, ini Y1, taruhlah ini Y1, ini Y2. Ya. Apa tanda ini sejajar? Ya kalau M1-nya sama dengan M2. Nah, kalau bagaimana kalau tegak lurus? Nah, kalau tegak lurus, ya berarti ini M1, bagaimana kalau tegak lurus? Kalau tegak lurus, M1, nih ya, M1 garis 1 kali N2 itu sama dengan min 1. Itu ya. Oke. Mana ya? Ini coba nomor 31 kalian coba. Intercept Y-nya 3, Y-intercept 3, and slope-nya 2. Oke, nulisnya gimana? Kan tadi Y, MX sama dengan B. Ya, M-nya 2. 2x. Intercept Y 3, gitu kan? Nah, Ya, Pak. disuruh nulis seperti ini. Jadi, 2X Min min Y. Y plus 3 sama dengan Oh, itu aja. A-nya berarti 2, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan plus 3. Itu ya. Oke, kalau ada yang belum belum paham, langsung dipotong aja. Oke, coba yang E. Coba yang F dan G. Coba. Ini semua udah pada download ya. Udah ngunduh ini. Udah, Pak. Coba nih. Paralel X. Ya. Persamaan melalui ini dan paralel itu.
Apa persamaannya? Kita tulis dulu ya. Mana? Oh, kok tak mati? Y, dari persamaan garis lurus. Y min Y 3 sama dengan M M Dalam X kurung min 3. min X X min ke Min 3. 3. Ya, Y plus 3 sama dengan M N X min X min 3. MX min 3. Min 3. Ya. Nah, paralel kan kita ada garis gini. Paralel ini X, ini Y. Ini 8, X sama dengan 8. X sama dengan 8 itu kan garis ini. Paralel dengan garis itu. Berarti M-nya nggak ada ya? Y-nya nggak ada. Jadi apa? minus Apa? Berarti ini nggak ada. Jadi X sama dengan min min 3 3. X min 3 sama dengan 0 ya. X sama dengan, sorry. X-nya itu plus 3 ya. Plus 3 berarti X min 3 sama dengan, no atau X-nya sama dengan 3 ya. Mana ini? Ini ya. X sama dengan 3. Kan sejajar ini. Ini garis ini. Yang sejajar dengan itu lewat, tapi lewat 3,3. 3, min 3. 3 min 3 itu mana ya? Saya gambar dulu yang bagus lah ya. Supaya bisa dibayangkan gitu. Nah, ini. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8. Ya. Ada garis. Garisnya itu X sama dengan 8. Garis. Ya. Terus ada garis yang lewat 3 min 3. Tapi sejajar ini. Ya berarti kan 3 sini ya. Gitu kan. 3. Garis ini X sama dengan 8. Garis ini X sama dengan 3. Karena sejajar ini. Ini sejajar ini. Jadi kita bisa nulis tadi. X min 3 sama dengan 0 atau X X sama 8 sama dengan. ya no. Oke, yang kemudian yang ini. Gimana? Tegak lurus. Apa kalau gitu? Ini yang tegak lurus garis ini. Melalui min 3. Ya Y-nya min 3. Jadi min 3 plus. Kan min ini. Kalau garis ini kan X sama dengan 8. Tegak lurus ini, tapi melalui Y-nya min 3. Ya, di sini ya. 1, 2, 3. Min 2, jadi ini min 3. Min 1, ya gitu ya. Ini tegak lurus nih. Garis ini, mesti. ini Karena kan tadi min 3. Nih. ya Nggak tahu Y-nya nih, ini tegak lurus. Ya, jadi kita tulis Y plus 3 3 sama dengan 0. Nah, yang tegak lurus ya. Ada pertanyaan? Yang butang G.
Oke, kalau nggak ada, lanjut. Jadi yang penting, tadi ya tahu garis lurus, tahu bagaimana menuliskan persamaan garis lurus. Hmm. Nah, grafik persamaan. Kita lewat aja ya. Ada grafik, persamaannya apa? Gitu. Ini bentuk-bentuk ya. Persamaan kuadrat. Ya, kalian latih lah. Fungsi dan grafiknya. Ini penting. Yang penting dari fungsi, fungsi ada domain, ada range, ada daerah asal, ya, daerah asal, ada daerah hasil, gitu kan? Yang penting ini 1x ini bisa berhubungan dengan 1y atau 2x bisa berhubungan dengan 1y. Tapi tidak boleh sebaliknya ya. Jadi umpamanya 2y berhubungan dengan 1e. Itu yang nggak boleh. Atau bukan fungsi lah itu namanya. Paham ini? Jadi kalau saya balik begini nggak boleh. 2y berhubungan dengan 1x. Ini bukan fungsi. Ya. Tapi kalau sebaliknya gini boleh. 2x berhubungan dengan 1. Ya itu fungsi balikan, bukan fungsi. Oke, nanti kita lihat prakteknya. Ini cara menuliskannya mana itu? Ini ya, f of x. Ini cara menuliskan fungsi. Cara menulis fungsi ini ya, secara umum. X-nya itu adalah variabelnya, ya, variabel independen. Fx-nya adalah variabel independen. Oke, saya nulis fx mamanya ini. F2, FA plus H. Ini yang jangan sampai salah yang gini-gini. Pemahamannya maksudnya. Nih, saya punya fungsi fx x pangkat 3 min 4. Maka F2 ya tinggal ganti x-nya dengan 2. A, x-nya diganti dengan A plus H, x-nya diganti dengan A plus H. Cuma gitu ya. Fx sama dengan sin x. Ya berarti F2 sin 2. Tapi ingat ya, 2 sini bilangan real bukan derajat. FA berarti sin A. FA plus H berarti sin A plus H. Ya, oke, gitu. Ada sintut ya. Ini nggak begitu ini. Ini kayaknya udah pernah kita latih ya. Coba diingat dulu
Nih, nomor, sorry latte, nomor, ini ya, coba, pin, bacanya pi, pi-u, u plus u akar, 1, apa? 1 plus 1 kuadrat per akar 1, gitu kan? Oke, Min, apa? min T. Min T Ya, per ditambah T kuadrat per akar min. min T, ya. Iya, Ya, minta. Akar min T-nya ini ya nggak boleh negatif, jangan kompleks ya. iya. Tengah, 1/2 tambah terus tambah tengah kuadrat Itu per bagi akar tengah, gitu kan. dua. Ya, Ya. ini yang ini U tambah 1 U tambah 1 tambah 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 U 1 tambah 1 kuadrat per Tambah satu. tambah 1. akar U tambah 1. Yang ini X X kuadrat kuadrat plus X tambah X kuadrat plus X kuadrat plus X kuadrat bagi akar akar X X kuadrat plus X. Pokoknya ganti lah. X-nya itu ganti X kuadrat plus X. U-nya, sorry. Oke, itu udah. Nah, ini berarti belum ingat-ingat ya. Operasi fungsi ini. Jumlahkan, selisih, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Ini diberikan nih. Contoh-contohnya ya, tinggal lihat bagaimana dipangkatkan, dibagi fungsi itu ya. Fungsi saling membagi. Nah, komposisi fungsi penting ya, bundaran. Ini fx masuk ke G jadi G, Gx masuk ke FF jadi FG. Gitu ya. Ini bundaran G, bundaran ini berarti G-nya masuk. Udah kita latih banyak lah itu. Oh, ini udah kita latih ya. Yang nomor 36. Coba 3 berapa? 34. 36. 36. Ketahui ini. Dari problem 35. Cari ini. Coba. Baiknya mundur ke belakang. Dari sini ke sini. F3 dengan F3 hasilnya apa? F3 itu mana ini? 1 min X masukkan ke 1 min X. Jadi apa? 1 min 1 min X. Hasilnya apa ini? Min Hah? Hasilnya X ya. X itu sama dengan empat. F1. Ya. F1 ya. Jadi saya tulis di sini F3
F3, 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 F3. Yang pertama dulu, nih, hasilnya F1. F1 masuk ke F3. Apa coba? Masukkan. F1 masuk ke F3. Hasilnya apa? F, F3. Ya, hasil sini F3. Ya, paham ya? Ini dengan ini hasilnya F3. Oke, F3 dengan F3 hasilnya F1. F1 dengan F3 hasilnya F3. Jadi ini hasilnya adalah F3. Paham ini? Coba ini ya. Coba ini F1, F2, sampai F6. Hasilnya apa? Cari mundur dulu. F6 ke F5. Apa hasilnya? F1, F2, bundaran ya. F3, F4, F5, F6. Oke, F5 ke F6 hasilnya apa? Sorry, F6 ke F5. Ini masuk ke sini. Hasilnya apa? Oke, kita cari ya. Ya. Oke, X per X min 1 dikurangi 1 dibagi X. Hasilnya apa? X min 1 dibagi X kali X min 1. Hasilnya apa? Seper X min 1. Itu mana ada yang ini? Yang mana ini? Kembali ke ada yang kurang ya. Bentar. Ada yang salah. Hapus dulu. Ini mestinya bukan X. Ini apa hasilnya? Dibagi X per X min 1 gitu ya. Ya kan ini kan X min 1 kurangi F6 masuk ke F5. Hasilnya apa? X min X min 1, makanya pentingnya tadi ya. Pentingnya per X min 1. Kenapa? X min 1 hilang. Berarti X min 1 dibagi X gitu aja ya. Hasilnya apa nih? Min seper X. Yang mana itu yang min seper X? Plus ya. Plus. Sorry. Plus seper X. Berarti F2. 2. Ini hasilnya F2. 2. F2 masukkan ke F4. Coba. 4. Satu. F2 ke F4. F2 seper X ke F4.
1 per 1 min 1 per Ya X. per X. Makanya pentingnya aritmetika ini ya. 1 per X min 1 Per X. bagi X. Ya kan? Berarti hasilnya adalah X per X min 1. F berapa itu? X dibagi X min 1. F6 ya. F2 ke sini hasilnya 6. F6. 6 ya. Wah, F2 ke F4 hasilnya F4 hasilnya F6. F6 ke F3 coba. Apa hasilnya? F6 masuk ke F3. 1 min 1 min X per X per X min min 1. 1. Apa hasilnya? X min 1 min X per X min X 1. min 1. Hasilnya Bang? Min 1 per Min 1 min 1 Hah? per X min 1. X min 1 ya? Yang mana ini? F6 F berapa ini? Mana ya? Ada yang salah? Per X, X min 1 mana? Oh, F4 ya? Ya, Tapi F4 saya masukin ya. Negatifnya ke bawah. Jadi hasilnya Pak? X F4 tadi mana? F4 1 per 1 min X. 1 min X ya? Itu Ketemu F4. kali itu. Hah? Kan negatifnya masuk ke bawah. Hasilnya 1 per 1 min X. Atau F. Jadi F6 masuk ke F3 hasilnya F4. Betul? Betul nggak? Iya ya. Setuju. Oke, sekarang F4 masuk ke F2. F4 masuk ke F2. 1 dibagi 1 dibagi F4 masuk ke 1 min F2. 1 per X. 1 dibagi 1 min 1 per 1 X. per 1 min X. Jadi 1 min X. Itu 1 min X apa? F3. Ini dengan Iya. F2 masuk F3. 3. F1 terakhir nih. F1 dengan F3. Hasilnya apa? F3 masuk ke F1. 1 min X. Hasilnya adalah F3. F3. Dan hasilnya F3. Jadi ini hasilnya adalah F3. 3. Oke. Oke. Cari ini sendiri ya. Yang CD-nya. Dan seterusnya.
Hmm, yang sinus, yang fungsi geometri nanti. Apa? Trigonometri tersendirilah. Apanya? Ini kalian soal apa? Eh, iya, jawabannya ini ada. Kalian download limit limit. Nah, ini penting ya, karena konsep diferensial dan integral itu tergantung limit. Ya. Limit itu apa? Nah, ini lah langsung dari sini grafik aja ya, dari grafik ya. Saya punya ini, saya punya fx ini ya. Kalian harus pahami limit. Jadi harus semua ya. Ini harus, itu harus. Saya punya y x min 1 ya. Kita gambar, kita kasih x 1,25 hasilnya ini. Terus digambar ini ya. Bagaimana dengan limit? Nah, gitu ya kan? Limit x mendekati 1. Jadi kalau fungsinya nggak bisa kita hitung ya. Ada saat sama dengan 1. Kan berarti di sini 1 pangkat 3 kurangi 1/1 kurang 1. 1 kurang 1 ke 1 kurang. Hasilnya 0/0. Tak berdefinisi di sini. Ya, makanya nggak bisa dibuat nih. Diberi lingkaran gitu. Ya. Berarti ini fungsinya nggak ada. Karena 0/0. Tadi kan sudah dibahas. 0/0 itu tidak terdefinisi. Bukan 1, bukan 0 gitu. Nah, terus gimana? Jadi ini fungsinya tidak ada. Fungsi tidak ada. Karena kalau dimasukkan X-nya sama dengan 1, ya tak ada definisi. Nah, sekarang bagaimana dengan limitnya? Gitu kan? X mendekati 1. Ada enggak limitnya? Fungsinya udah jelas nggak ada. Oke, kita cari dengan cara kita lihat belah kirinya. Oh, ini 3,03. Oh, ini 2,997. Makin mendekati sini, makin mendekati 3 berarti sini. Dari sebelah sana mendekati 3. Ya, turun gitu ya. Sampai 3,0, baru dia 2,99 berapa, 99, 97 dan seterusnya. Ya, jadi limitnya ini sama dengan 3. Kalau kita lihat dari hasil ini. Ya, hasil itu. Sekarang, kalau nggak pakai tabel, mamanya, kita faktorkan saja dulu. Bisa kalau bisa difaktorkan. Oke, difaktorkan hasilnya nih. Ya, hasilnya ini kalau difaktorkan, makanya ilmu memfaktorkan dulu. Di awal-awal kita sudah bicarakan. Ya harus buka kaos trot lagi ya. Kalau hilang, tinggalin. Limit, nah sekarang limit X sama dengan 3. Sekali lagi ini limit ya. Tidak X mendekati 1. Bukan sama dengan 1. Mendekati. Oke, gitu. Oke. Ini juga gitu. Jadi kalau kita bisa menguraikan
Nah, paling enak lihat dari tabel yang ini ya. Mana itu? Ini. Mana tadi ya? Sinus X per X. Ini 0,99. Ini 0,988. Oh, ini satu lah. Ya kan? Paling enak dari tabel. Tapi kelamaan ya. Kalau faktor kan lebih. Nah, ini bagaimana dari kiri dan dari kanan. Contoh ini. Jadi, bagaimana F min 3 ini? F3 ya satu. Ini baca sini. Bagaimana limit X mendekati 3, min 3, Fx? Ya 2, karena ini yang dibaca ya. Ini kan. Nah, ini 2. Ini baca 1. Ini 2. Gitu ya. Ini untuk memahami fungsi dan ini. Coba kita lihat gambar. Karena kemarin kita nggak lihat gambar. Nah, ini coba. Coba siapa? Lihat gambar sebelah sini. Lihat gambar 11. Kerjakan yang ini 29. Lihat gambar 11 dan di sini apa? Ayo, kita sama-sama coba. Berapa ini? 1. Hmm? Limit. Limit min 3. Limit yang dibaca mana? Ini. Oh iya, Jadi 2. 2. Ya, F min 3. 1. 1. F min 1. Tak terdefinisi. Nah, tidak ada. Ada ya. Tidak ada. Dan Ya, karena ini ya. Nggak ada. Fungsinya nggak ada ya. Limitnya. Limitnya. Ini limit min 1. Ini. Berarti yang dibaca ini ya. Berapa ini? Ya kira-kira aja. 2,5. Gitu kan? Terus F1. 2. F1. 2. 2. 2. Bener nggak? F1. Iya. F1 itu. Limit. 1. Tidak Hah? Coba. Mana ada. yang ada? F1. Ada enggak? Mana yang F1? 1. Kan yang di konan 1. Mungkin bukan. Kira-kira ini bener nggak? F2. Sorry. F1 ini ya. Saya bacanya ke F2. Ini
F F1. Ini F1 coba. Mana tadi kok bisa ini? Dua ya? Bener ya? 2. Dua. Eh, limit F mendekati 1. Ini baca ini. 1. Hah? Limit. Limit. Kan ada dua ya? Yang ini atau yang ini? Nggak ada. Tidak ada. Karena ada dua ya. Ini dan ini. Iya. Ini dan ini. Kan tadi. Fungsi itu tidak boleh ya. Ada dua. Tidak ada. Hah? Nah, kecuali dari kiri. Nah, ini coba. Dari kiri. Makanya dikasih negatif ini. Nah, gitu. Hasilnya berapa? Dari kiri. Wah. Dari sebelah kiri. Sini ya. Jalannya kan dari sebelah sini. Gitu. Jadi yang kita baca yang atas. 2. Ya, 2. Dari sebelah kiri. Dari sebelah kanan. Plus. Ini ada plusnya. 1 plus. Ini. 1. Dari sebelah kanan sini. Ya. Jadi 1 gitu. Ini apa sih? -1 plus. -1 plus. Apa? -1 plus. Nggak ada. Nggak ada kan? -1 plus. Eh, Sebelah kanannya. eh, ya, sudah ada ya di apa? Di bagian itu. Oke, nanti kalian coba ya. Bagaimana dengan gambar 12. Tapi ngikuti ini. Ah, min 3 berapa gitu. Min 3, oh ini. Ya, limit min 3 harus dibedakan ya. Limit min 3 atau fungsinya. Oke, limit apa lagi? Limit. Tadi kan ada plus minus. Gimana tadi ya? Ini ya, ini kan. Plus, minus. Ini ya. Ini ada minus, plus sebelah kirinya. Ada plus. 4. Gitu. -1. Limit F -1 tidak ada. Ya. Coba kita lihat nih. Limit D -1 tidak ada. Tepat di sini tidak ada. Ya. Tepat di sini. Kenapa? Karena dari kiri itu katanya. Berapa? 3. Ya kan? Dari kanan adalah 4.
Yang mana yang dipilih tadi? Ya, kembali ke fungsi tadi. Di dalam satu ini tidak boleh ada dua. Ya, makanya yang tadi tidak bisa ya ada itu. Oke, paham itu kira-kira. Oke, kayaknya itu dulu lah ya. Teman pertama untuk turunan sama itu kita bicarakan di waktu yang lain lah. Ya, Pak. Nanti apa itu? Ini kalian cari dulu ya jawab apa, jawabannya lah dari buku ini. Kita nggak ada. Hmm. Oh, ini yang penting limit tak terhingga nanti penggunaannya aja ya di penggunaan, jangan di sini. Limit tak terhingga itu supaya mudah ini. Fungsi yang kontinu apa? Yaitu kalau harga limitnya sama dengan harga fungsinya, itu aja intinya. Nih, harga limitnya sama dengan harga fungsinya. Itu fungsi yang kontinu. Kalau nggak itu ya berarti nggak kontinu gitu. Kayak gini nih, ya fungsi yang tidak kontinu. Hmm, turunan itu nah ini ya, nanti kalian baca tentang review turunan. Ya karena kenapa ini saya perlu review? Karena sangat berguna nanti di integral ya, pemahaman untuk ini. Oke, itu dulu untuk malam ini. Baik, Pak. Sampai ketemu di ada saya tampil nggak? Oh, yang jawabannya kalian download dulu ya. Jadi kalian kalau ada yang ini, ada yang dicoba dulu gitu, baru kalau nggak bisa baru lihat jawabannya ya. Ya, solution manual dari si pengarangnya. Oke, itu dulu sampai ketemu di minggu depan berarti. Ya, sekian dulu. Ya, Pak. Masih, Pak.